Selamat datang di channel YouTube Sentra Kompetensi, channel yang setia memberikan informasi seputar pendidikan dan pembelajaran, kompetensi guru dan kompetensi pendidik, dan juga informasi lainnya. Pada pertemuan ini, kita akan membahas persiapan tentang akreditasi sekolah tahun 2023, kelengkapan dokumen-dokumen yang perlu dimiliki oleh sekolah sehingga sukses dan berhasil dalam akreditasi tahun ini. Seperti apa dokumen yang harus kita lengkapi? Mari kita ikuti penjelasan berikut. Bagian pertama, dokumen yang berkaitan dengan mutu lulusan. Ada beberapa dokumen di sini, ada 11 butir untuk mutu lulusan. Dokumen yang pertama atau instrumen yang pertama adalah siswa menunjukkan perilaku disiplin dalam berbagai situasi. Maka dokumen yang harus dilengkapi sekolah ada 4. Pertama, tata tertib, buku piket, catatan guru wali kelas, kemudian jurnal kelas. Bagaimana melengkapi dokumen ini? Perlu kita perhatikan isi daripada dokumen. Seperti tata tertib, isinya nanti terlihat penegakan yang mencakup hak, kewajiban, penghargaan, dan sanksi. Buku piket nanti isinya keterlambatan siswa, ketidakhadiran siswa di sekolah. Sedangkan catatan guru dan tenaga pendidikan nanti memuat kedisiplinan waktu siswa tersebut di sekolah. Jurnal kelas ada ketidakhadiran dan juga ketidakhadiran siswa tersebut dalam mata pelajaran. Ini butir yang pertama. Butir yang kedua adalah siswa menunjukkan perilaku religius dengan pengalamannya dalam aktivitas di sekolah. Dokumen yang harus dilengkapi sekolah ada 2, catatan guru, berisi partisipasi siswa dan jenis kegiatannya, kegiatan yang dimaksud adalah ibadah, kemudian catatan guru tentang sikap toleran dan kerukunan hidup antar pemeluk agama. Dokumen yang kedua adalah laporan kegiatan pembiasaan perilaku religius siswa yang mencakup ada agenda, kemudian jenis kegiatan, disertai dengan laporan kegiatan peringatan hari besar. Kalau disebutkan laporan, berarti harus ada lengkap dibuat mulai dari kata pengantar, daftar isi, pendahuluan, isi, penutup. Jadi substansi yang sangat dibutuhkan itu terlihat. Kemudian butir instrumen yang ketiga, siswa menunjukkan perilaku kerja keras, tangguh, dan bertanggung jawab dalam aktivitas di sekolah madrasah. Dokumen yang harus dilengkapi ada 2. Pertama, portofolio tugas, di mana di dalam portofolio tugas ini ada mencakup materi dan nilai. Kemudian yang kedua, laporan pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler, mencakup jenis kegiatan, partisipasi siswa, dan dokumentasi kegiatan. Kalau disebut tadi laporan tetap kita buat, ada pendahuluannya, isinya juga penutup. Kemudian instrumen yang keempat, siswa terbebas dari perundungan atau bully di sekolah. Dokumen yang harus dilengkapi ada catatan guru atau wali kelas yang mencakup jenis perundungan yang terjadi, bentuk pembinaan yang dilakukan, kemudian sanksi yang diberikan. Dokumen yang kedua, laporan kegiatan pencegahan perundungan tersebut berisi agenda, panduan, partisipasi siswa. Kemudian di sekolah ada media afirmasi dalam bentuk poster, banner, spanduk, leaflet. Apa yang digunakan ada dokumennya. Kemudian instrumen yang kelima, siswa menunjukkan keterampilan berkomunikasi sesuai dengan karakteristik keterampilan abad 21. Dokumen yang diperlukan adalah portofolio tugas, kumpulan tugas-tugas siswa, tapi ada di sana media, baik itu tugas dari media daring maupun luring, dan juga berisi nilai yang diperoleh siswa. Ada laporan hasil karya maupun prestasi dan terkait keterampilan berkomunikasi yang efektif secara lisan, misalnya ada lomba puisi atau ada misalnya berdebat, ya.
kemudian ada misalnya membuat berdialog atau wawancara dan sebagainya. Kemudian yang ketiga ada laporan hasil karya dan prestasi terkait keterampilan berkomunikasi yang efektif. Ini juga secara tertulis, kalau tadi lisan, ini tertulis. Tapi yang kita perhatikan di sini, karya itu hendaknya ada laporan berprestasi. Ini kata kuncinya berprestasi ini perlu kita perhatikan juga. Kemudian yang keenam, siswa menunjukkan keterampilan berkolaborasi sesuai karakteristik keterampilan abad 21. Maka dokumen yang perlu disiapkan sekolah ada catatan penilaian sikap yang terkait dengan kolaborasi atau kerjasama, laporan kegiatan berisi partisipasi di kolaborasi tersebut, maupun di dalam kegiatan ekstrakurikuler. Kemudian yang ketiga ada laporan kegiatan berisi partisipasi kolaborasi siswa dalam kegiatan OSIS, kemudian laporan kegiatan bersama di luar sekolah maupun madrasah yang melibatkan siswa atau peserta didik. Butir ketujuh, siswa menunjukkan keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah sesuai karakteristik abad 21. Dokumen yang disiapkan ada portofolio atau tugas dalam proses pembelajaran yang berisi juga nilai yang diperoleh siswa. Kemudian ada hasil karya dan partisipasi siswa yang menunjukkan keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah secara lisan maupun tulisan. Misalnya ada membuat laporan, proyek ya, ataupun tugas-tugas lain pemecahan masalah. Kemudian yang kedelapan, siswa menunjukkan keterampilan kreativitas dan inovasi sesuai karakteristik keterampilan abad 21. Dokumen yang harus dilengkapi ada portofolio tugas, kumpulan tugas-tugas yang di dalamnya ada materi tentang pengembangan kreativitas dan inovasi, serta juga nilai dari siswa tersebut. Kemudian ada laporan pelaksanaan kegiatan terkait keterampilan kreatif dan inovatif yang mencakup kegiatan, partisipasi siswa, data karya dan prestasi dan dokumentasi kegiatan, serta laporan prestasi siswa tersebut. Kemudian yang ketiga ada laporan pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan keterampilan kreatif dan inovatif. Di dalamnya nanti ada jenis kegiatan, partisipasi siswa, data karya dan prestasi, dan dokumentasi kegiatan. Dalam hal ini ada foto-foto kegiatan. Kemudian bukti keikutsertaan dalam kegiatan lomba yang terkait dengan minat dan bakat, termasuk daftar hadir, surat undangan, atau surat penugasan. Butir yang ke-9, siswa menunjukkan kemampuan mengekspresikan diri dan berkreasi dalam kegiatan pengembangan minat dan bakat. Maka, dokumen yang perlu disiapkan ada laporan, baik itu daring maupun luring, tentang partisipasi siswa dalam kegiatan lomba yang terkait dengan minat dan bakat. Ada misalnya tautan media sosial yang bisa dijadikan bukti keikutsertaan dalam kegiatan lomba tersebut yang berkenaan dengan minat dan bakat. Kemudian dokumen yang kedua ada laporan daring maupun luring tentang prestasi penghargaan dalam kegiatan pengembangan minat dan bakat, serta taufan media sosial, serta juga laporan prestasi siswa dalam kegiatan tersebut. Butir yang ke-10, siswa menunjukkan peningkatan prestasi belajar. Prestasi belajar yang dilihat dari ada data nilai ujian sekolah selama 3 tahun terakhir. Nah, data yang baik itu ketika nilai peserta didik itu terus meningkat tiap tahun. Ini juga dibuktikan dengan adanya leger nilai kelas akhir dalam 3 tahun terakhir. Jadi bukan hanya nilai ujian, tentu ada juga nilai semester yang ada di leger selama 3 tahun. Dokumen ini tentu saja harus dilengkapi oleh sekolah, jangan sampai hilang nilai 2 tahun terakhir. Dan butir yang terakhir dalam mutu lulusan adalah pemangku kepentingan atau stakeholders puas
terhadap mutu lulusan sekolah atau madrasah. Dokumen ini bisa ditunjukkan adanya laporan hasil terakhir studi tentang kepuasan pemangku kepentingan. Jadi, terakhir studi itu bisa dilakukan melalui angket atau kuesioner kepada orang tua, siswa maupun masyarakat, tokoh-tokoh yang ada, bahkan kepada alumni. Sehingga nanti laporan itu yang diolah dan terlihat bagaimana pendapat atau persepsi atau tanggapan daripada orang tua atau pemangku kepentingan yang dimaksud. Itulah yang berkaitan dengan dokumen mutu lulusan. Sekarang yang berkaitan dengan dokumen proses pembelajaran. Butir yang ke-12 dari instrumen menanyakan proses pembelajaran berlangsung secara aktif dengan melibatkan seluruh siswa dan mengembangkan keterampilan berpikir tingkat tinggi sehingga terjadi proses pembelajaran yang efektif sesuai dengan tujuan pembelajaran pada satuan pendidikan. Bukti atau dokumen yang dibutuhkan adalah ada RPP serta telah RPP yang dilakukan. Ini nanti pada saat asesor observasi. Kemudian ada lembar praktikum atau lembar praktik unjuk kerja dan lembar kegiatan siswa. Butir yang ke-13, penilaian siswa dan hasil belajar digunakan sebagai dasar untuk perbaikan dan dilaksanakan secara sistematis. Bukti yang harus dilengkapi oleh sekolah adalah ada RPP, kemudian kisi-kisi soal dan instrumen penilaian, baik formatif, sumatif, kalau kurikulum 2013, ulangan semester maupun ulangan akhir semester. Kemudian ada hasil penilaian formatif dan sumatif itu sendiri. Butir ke-14, program remedial atau pengayaan diberikan kepada siswa yang memerlukan. Bukti dokumen yang diharapkan ada catatan atau daftar penilaian hasil analisis pencapaian kompetensi. Kemudian yang kedua adalah dokumen program pelaksanaan remedial dan pengayaan. Selanjutnya, butir yang ke-15, siswa berpartisipasi aktif dalam belajar dan suasana pembelajaran di kelas menyenangkan. Nomor 15 ini tidak ada dokumen yang diperlukan karena ini langsung dilakukan asesor observasi ke dalam kelas. Kemudian butir yang ke-16, guru melakukan pembiasaan literasi membaca, dan menulis. Bukti yang harus diperlihatkan adalah ada dokumen program sekolah yang berkaitan dengan literasi, baca tulis, kemudian ada dokumen publikasi dan lomba karya literasi peserta didik. Minimal itu ada misalnya mading, kemudian ada lomba-lomba, baik itu dalam sekolah maupun di luar sekolah. Kemudian butir ke-17, guru menciptakan suasana belajar yang memperhatikan keamanan, kenyamanan, kebersihan, dan kemudahan siswa untuk belajar. Ini tidak ada dokumennya karena langsung dilakukan observasi oleh asesor. Kemudian butir 18, sarana dan prasarana yang tersedia di sekolah atau madrasah dimanfaatkan dengan optimal dalam proses pembelajaran. Bukti yang diharapkan adalah ada RPP dan di dalam RPP itu terlihat penggunaan media pembelajaran yang ada di sekolah. Kemudian ada daftar inventaris media, tentu ini di tenaga administrasi atau juga ada sumber belajar yang digunakan oleh guru. Butir ke-19 itu sudah berkaitan dengan dokumen untuk mutu guru atau dokumen mutu guru. Mari kita lihat mulai dari nomor 19. Guru menyusun perencanaan pembelajaran aktif, kreatif, dan inovatif dengan mengoptimalkan lingkungan dan memanfaatkan TIK atau cara lain yang sesuai dengan konteksnya. Dokumen yang diperlukan adalah ada RPP, tentu di dalam RPP tercantum di sana bagaimana guru mengoptimalkan
penggunaan lingkungan, begitu juga pemanfaatan TIK. Kemudian, butir 20, guru melakukan evaluasi diri, refleksi, dan pengembangan kompetensi untuk memperbaiki kinerja secara berkala. Bukti yang harus diadakan oleh sekolah adalah laporan kegiatan guru dalam evaluasi dan refleksi berdasarkan hasil penilaian siswa, teman sejawat, kepala sekolah, maupun hasil rekaman dari audio video CCTV. Kemudian laporan evaluasi dan refleksi atau sampel laporan evaluasi diri itu dari 3 orang guru dengan mata pelajaran yang berbeda. Oleh karena itu, guru perlu memberikan angket atau membuat angket dulu diberikan kepada peserta didik maupun teman sejawatnya. Kemudian diolah dan merupakan hasil refleksi dari proses kegiatan dalam pembelajaran yang dilakukan guru tersebut. Kemudian yang kedua, laporan kegiatan guru dalam evaluasi dan refleksi diri berdasarkan hasil penilaian siswa, teman sejawat, kepala sekolah, dan hasil rekaman audio video CCTV dilanjutkan dengan laporan umpan balik dari siswa. Ada 3 orang guru dengan mata pelajaran berbeda. Jadi ada 2, pertama evaluasi refleksi laporannya, kemudian laporan umpan balik. Kemudian lanjutannya, yang ketiga adalah laporan kegiatan guru dalam evaluasi dan refleksi diri berdasarkan hasil penilaian siswa, teman sejawat, kepala sekolah, dan hasil rekaman audio atau CCTV atau video. Laporan pembalik dari teman sejawat ada 3 orang guru dengan mata pelajaran berbeda. Ini hampir sama dengan yang kedua tadi. Selanjutnya, yang keempat, dokumen kegiatan diseminasi, hasil evaluasi dan refleksi guru kepada teman sejawat yang difasilitasi oleh sekolah, seperti ada daftar hadir, notulen, foto, dan video. Diseminasi yang dimaksud adalah ada membagikan pengalamannya kepada teman-teman sejawat, tetapi diiringi dengan dokumen-dokumen yang ada. Kemudian butir yang ke-21, guru melakukan pengembangan profesi berkelanjutan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan wawasan. Dokumen yang diperlukan ada dokumen kegiatan yang berkaitan dengan profesi guru, dimulai dari ada undangannya, surat tugasnya, daftar hadir, materi paparan, foto kegiatan, dan laporan kegiatan tersebut. Kemudian ada dokumen kegiatan sharing atau diseminasi, hasil pengembangan profesi guru tersebut. Dan dokumen kegiatan diseminasi ini ada dibuktikan dengan adanya makalah, video, buku, karya ilmiah, jurnal paparan atau PPT, atau artikel atau panduan yang digunakan. Butir 22 berkaitan dengan guru mengembangkan strategi, model, metode teknik, dan media pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Nah, ini buktinya hanya RPP sendiri. Tentu saja di dalamnya terlihat ada strategi, model, metode teknik, dan media pembelajaran yang kreatif dan inovatif yang digunakan guru. Itulah yang berkaitan dengan mutu guru. Kemudian bagian yang keempat adalah dokumen yang berkaitan dengan manajemen sekolah. Ini dimulai dari nomor 23, sekolah madrasah mengembangkan, mensosialisasikan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi visi, misi, dan tujuan sekolah madrasah. Bukti yang diperlukan adalah ada dokumen rapat untuk penyusunan RKS, kemudian ada RKS itu sendiri, minimal dia 2 tahun, kemudian ada dokumen sosialisasi visi dan misi, ada laporan kegiatan pelaksanaan program, dokumen hasil evaluasi tahunan, pencapaian visi, misi, tujuan, dan rencana sekolah, kemudian dokumen rekomendasi dari hasil evaluasi atau notulen rapat, dan dokumen visi misi versi sebelumnya atau yang sebelumnya digunakan, dan versi setelah dilakukan perbaikan. Butir yang ke-24, Kepala Sekolah Madrasah menunjukkan kompetensi supervisi akademik untuk membantu guru menyujudkan pembelajaran yang bermutu. Ini dibuktikan pertama, program rencana pelaksanaan supervisi, ada SK penugasan supervisor,
yang dituangkan dalam dokumen rencana kegiatan anggaran sekolah dalam 1 tahun, kemudian dokumen rencana kerja sekolah 4 tahun, dan juga dokumen hasil supervisi 3 tahun terakhir, dan dokumen dalam bentuk jadwal pelaksanaan supervisi sekurang-kurangnya 3 tahun terakhir. Hasil supervisi tentu juga dilampiri dengan instrumen yang telah terisi dan juga tindak lanjut yang digunakan. Butir yang ke-25, kepala sekolah madrasah secara konsisten, partisipatif, kolaboratif, transformatif, dan efektif memimpin guru, tenaga kependidikan, dan siswa untuk mengembangkan ide-ide kreatif dan inovatif dalam usaha, mengembangkan kegiatan program sekolah madrasah untuk mencapai visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan. Ini dibuktikan dengan adanya dokumen RKS, yang kedua ada dokumen rapat penyusunan RKS, yang ketiga adalah laporan kegiatan pelaksanaan, program laporan kegiatan, pelaksanaan program yang melibatkan warga sekolah yang dibuktikan dengan video maupun foto serta dokumen lainnya. Kemudian laporan kegiatan pelaksanaan program laporan kegiatan pelaksanaan program kreatif dan inovatif berupa video, foto, hasil karya siswa, dan karya ilmiah. Butir yang ke-26, sekolah madrasah membangun komunikasi dan interaksi antara warga sekolah madrasah, siswa, guru, kepala sekolah madrasah, tenaga kependidikan, orang tua, dan masyarakat untuk menwujudkan keharmonisan internal dan eksternal sekolah madrasah. Bukti yang diperlukan adanya dokumen kerjasama atau MOU dengan orang tua siswa dengan masyarakat sekitar dibuktikan dokumen rapat, foto, atau video. Butir ke-27, sekolah madrasah melakukan pembiasaan aman, tertib, bersih, dan nyaman untuk menciptakan lingkungan sekolah madrasah yang kondusif. Bukti yang diperlukan yang harus disiapkan sekolah adalah dokumen pelaksanaan kegiatan kebersihan sekolah, misalnya dokumen pembagian tugas maupun itu penugasan oleh petugas kebersihan maupun piket di sekolah, di bidang kebersihan, jadwal kebersihan, dan dokumentasi kegiatan. Butir yang ke-28, sekolah madrasah melibatkan orang tua siswa dan masyarakat dari berbagai kalangan dalam merencanakan, melaksanakan program, dan kegiatan sekolah madrasah. Bukti yang diperlukan adalah ada dokumen rapat penyusunan RKAS atau RAPBS, kemudian ada pengembangan sekolah madrasah. RKAS dan RAPBS itu sama saja, ini tadi RKAS itu 1 tahun dan RKAS adalah program 4 tahunan. Kemudian yang kedua ada laporan kegiatan penyusunan perencanaan pelaksanaan dan pengawasan program sekolah. Tentu ini ada laporan kegiatan, perencanaan maupun pengawasan program sekolah. MONEF. Ke-29, sekolah madrasah mengembangkan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi pelaksanaan kurikulum secara sistematis, kreatif, dan inovatif, dan efektif. Ini dibuktikan ada 5 buktinya, notula raker pertemuan penyusunan kurikulum, ada program panduan pembelajaran sekolah, ada dokumen raker rapat evaluasi yang berisi rekomendasi perbaikan hasil evaluasi, renstra atau pengembangan kurikulum, dalam hal ini KTSP, kemudian buku leger atau rekap nilai. Butir ke-30, sekolah madrasah menerapkan pengelolaan guru dan tenaga kependidikan secara efektif, efisien, dan akuntabel pada kegiatan rekrutmen, seleksi penugasan, pengembangan kompetensi, penilaian kinerja kompetensi, dan penghargaan, serta sanksi. Bukti yang diperlukan adalah ada panduan atau SOP di sekolah, kemudian ada dokumen penugasan guru, tenaga kependidikan, termasuk SKPPM, ada dokumen penilaian kinerja, ada panduan atau SOP pelaksanaan tugas guru, tenaga kependidikan, kemudian bukti penghargaan atau sanksi. 31. Sekolah madrasah melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana dengan baik untuk mendukung proses pembelajaran berkualitas. Ini dibuktikan adanya panduan atau SOP pengelolaan sarana prasarana. Butir ke-32, sekolah madrasah mengelola anggaran pendapatan dan belanja secara transparan dan akuntabel sesuai dengan perencanaan. Bukti yang dibutuhkan adalah ada RAPBS,
Ada dokumen rapat penyusunan RKS atau RKAS, kemudian ada laporan kegiatan pelaksanaan dan pengawasan program sekolah, kemudian ada dokumen audit pelaksanaan anggaran RAPBS. Dokumen yang dimaksud bisa dokumen audit ini dari internal maupun eksternal. Butir ke-33, sekolah madrasah menyelenggarakan pembinaan kegiatan kesiswaan untuk mengembangkan minat dan bakat siswa. Dokumen yang perlu disiapkan sekolah adalah dokumen program kegiatan ekstrakurikuler, kemudian ada surat tugas pembina dan tim lomba kompetisi, kemudian bukti prestasi, piagam, atau piala. Butir ke-34, sekolah madrasah memberikan layanan bimbingan dan konseling siswa dalam bidang pribadi, sosial, akademik, pendidikan lanjut, dan karier untuk mendukung pencapaian dan pengembangan prestasi. Ini hendaknya guru BK yang melengkapi, ada dokumen program layanan BK di bidang pengembangan pribadi, sosial, akademik, dan pendidikan lanjut. Kemudian dokumen laporan layanan BK, bidang pengembangan pribadi, sosial, akademik, dan pendidikan lanjut. Jadi ada program, ada laporan. Butir ke-35, sekolah madrasah melaksanakan penjaminan mutu internal sekolah madrasah setiap tahun terkait pencapaian standar nasional pendidikan, meliputi kegiatan pelaksanaan evaluasi diri, ini analisis rapor pendidikan, ini yang disamakan dengan DDS, kemudian penyesuaian rencana kerja dan anggaran sekolah, ini hasil rekomendasi DDS digunakan untuk penyusunan RKS maupun RKAS, kemudian yang merujuk kepada rapor mutu. Jadi penting, rapor mutu di sekolah segera dilakukan analisisnya. Tentunya ini 3 tahun terakhir. Bukti yang diperlukan adalah dokumen evaluasi diri sekolah, kemudian dokumen RKA, dan dokumen EDS. Ini Bapak dan Ibu 35 butir secara umum yang berlaku di SD, SMA, SMK, dan juga SLB. Ini berlaku karena ini adalah butir secara umum. Kemudian ada butir kekhususan di SD maupun SMK atau SLB. Dalam hal ini, di video ini disertakan butir kekhususan untuk SD, ada 1 butir 36 yang berkaitan dengan butuh guru mengembangkan perangkat pembelajaran tematik terpadu. Isinya ada dokumen RPP tematik, yang di dalamnya ada IPK berdasarkan KD, kemudian tujuan pembelajaran memperhatikan IPK, tentunya ranah kognitif mulai C2 sampai C6, kemudian ada strategi, metode relevan, bervariasi, dan menantang untuk mencapai HOTS, kemudian langkah-langkah pembelajaran, media pembelajaran yang bervariasi. Ini adalah di dokumen RPP. Demikian Bapak dan Ibu dokumen yang harus dilengkapi. Tentu ini bukan hal yang mudah, tetapi ketika dokumen ini sudah ada tahun-tahun sebelumnya, kita tinggal menjilid, mengumpulkan kembali, tetapi kalau memang belum dilakukan, tentu laporan yang dilakukan yang bisa kita gunakan. Dan kita berharap akreditasi tahun ini berjalan dengan baik dan sekolah kita tentunya dapat mencapai nilai A. Terima kasih.